It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan topik bahasan mengenai pasar modal. Diawali dengan pasar keuangan terbagi menjadi dua, yaitu pasar uang atau money market dan pasar modal atau capital market. Pasar uang merupakan subsektor dari pasar sekuritas berpendapatan tetap. Adapun instrumen pasar uang meliputi sekuritas utang jangka pendek, rendah risiko, dan mudah diperdagangkan. Contohnya sertifikat deposito, surat utang komersial, dan lain sebagainya. Instrumen pasar uang disebut juga ekuivalen padi. Sedangkan pasar modal merupakan sarana perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan dana jangka panjang dengan menjual saham atau mengeluarkan obligasi. Instrumen pasar modal meliputi sekuritas jangka panjang yang lebih berisiko bila dibandingkan dengan pasar uang. Contohnya obligasi, saham, reksadana, dan derivatif. Sekuritas di pasar modal lebih beragam daripada yang dapat ditemukan di pasar uang. Sifat pasar modal. Pasar modal harus bersifat liquid dan efisien. Dikatakan liquid apabila penjual dapat menjual dan pembeli dapat membeli surat-surat berharga dengan cepat. Dikatakan efisien apabila harga dari surat-surat berharga mencerminkan nilai dari perusahaan secara akurat. Peranan pasar modal sebagai sarana tidak langsung pengukur kualitas manajemen, sebagai sarana alokasi dana yang produktif untuk memindahkan dana dari pemberi pinjaman ke peminjam. Sebagai lembaga perantara, peran ini menunjukkan bahwa pasar modal berperan penting dalam menunjang perekonomian, karena pasar modal menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana. Jenis-jenis pasar ada dua. Yang pertama adalah pasar primer atau primary market, dan yang kedua pasar sekunder atau secondary market. Pasar primer merupakan tempat di mana perusahaan yang menerbitkan sekuritas atau emiten untuk menjual sekuritasnya kepada investor umum. Proses tersebut dikenal dengan istilah IPO, Initial Public Offering, atau penawaran umum perdana. Pasar primer juga sering disebut dengan istilah pasar perdana. Sedangkan pasar sekunder merupakan tempat di mana para investor dapat memperjualbelikan atau memperdagangkan sekuritasnya di antara mereka sendiri. Pasar sekunder juga sering disebut dengan istilah pasar reguler.
Terdapat dua jenis penerbitan saham biasa di pasar perdana. Yang pertama, penerbitan saham melalui penawaran umum perdana atau initial public offering. Yang kedua, penerbitan saham melalui penawaran lanjutan atau season offering. IPO atau Initial Public Offering merupakan penawaran saham perusahaan untuk pertama kalinya. IPO merupakan penerbitan saham oleh perusahaan yang kepemilikan saham sebelumnya bersifat tertutup. Sedangkan season offering adalah penawaran saham oleh perusahaan yang sebelumnya telah menerbitkan saham kepada publik. Secondary market. Dalam pasar sekunder atau pasar reguler, emiten tidak akan memperoleh tambahan dana dari transaksi yang terjadi di pasar sekunder. Jumlah sekuritas yang beredar di pasar sekunder tidak akan berubah, hanya sekedar perpindahan kepemilikan sekuritas dari satu investor kepada investor lain. Di dalam pasar modal ada juga istilah yang namanya pasar lelang. Pasar lelang adalah pasar modal yang melakukan transaksi secara terbuka dan harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan dari anggota bursa. Dalam pasar lelang tersebut ada yang namanya sistem lelang. Sistem lelang yaitu order pembelian dan penjualan sekuritas yang ditentukan sampai dicapai harga kesepakatan. Di dalam pasar lelang melibatkan proses pelelangan pada sebuah lokasi fisik, yaitu transaksi antara pembeli dan penjual menggunakan perantara yang mewakili masing-masing pihak pembeli dan penjual. Dengan kata lain, investor tidak dapat secara langsung melakukan transaksi, tetapi dilakukan melalui perantaraan broker. Bursa efek merupakan tempat di mana terjadinya jual beli sekuritas, sehingga bursa efek adalah arti dari pasar modal secara fisik. Pasar negosiasi. Pasar negosiasi terdiri dari jaringan berbagai dealer yang menciptakan pasar tersendiri di luar lantai bursa bagi sekuritas, dengan cara membeli dari dan menjual ke investor. Broker merupakan perantara yang hanya menerima komisi karena menemukan penjual dan pembeli, tetapi tidak membeli sekuritas. Sedangkan dealer mendapatkan keuntungannya karena membeli sekuritas yang bersangkutan untuk dijual kembali. Definisi saham. Saham adalah bukti kepemilikan sebagian dari perusahaan. Sedangkan obligasi adalah kontrak yang mengharuskan peminjam untuk membayar kembali pokok pinjaman dengan bunga dalam kurun waktu tertentu. Demikianlah penjelasan saya tentang topik bahasan pasar modal. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.